Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gue Fusilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE saat ini. Sebelum gue lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia, karena WUI Podcast juga akan tayang di sana. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WUI Podcast. Boleh di like, komen, di share, dan repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @WrestlingUniverse.id untuk mendapatkan berita-berita konten-konten terbaru terkait dunia wrestling. Dan episode kali ini kita akan membahas tentunya apa yang terjadi di Friday Night SmackDown kemarin, yang cukup banyak kejutan, sangat kejutan. Dan tentunya kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan Drew McIntyre, Cody Rhodes, dan juga Jacob Fatu. Tapi sebelum itu kita akan buka dengan pembahasan terkait Women's Tag Team Championship yang diperebutkan oleh Alexa Bliss dan Charlotte Flair sebagai current champion, yang ditantang oleh Zaria dan Sol Ruka. Ini gue nggak tahu nih statusnya, apakah mereka masih NXT atau udah resmi menaik ke main roster. Tapi sejauh ini Sol Ruka itu masih megang NXT Women's North American Championship gitu. Tapi kemunculan Zaruka ini udah yang ke mungkin 2-3 kali gitu di main roster. Dan pertandingan ini juga adalah follow up dari minggu sebelumnya, di mana Zaruka secara terbuka meminta kesempatan untuk menantang Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Ini nama yang disebutin sama Zaruka sendiri ya, which is menurut gue cukup menarik namanya. Dan pertandingan ini sangat menarik karena Zaruka mendominasi menurut gue, dan Alexa Bliss yang menjadi korban utama dari Zaria dan Sol Ruka di pertandingan ini. Sampai akhirnya Snow Snatcher juga keluar, tapi kemudian Alexa Bliss berhasil keluar dari pinfall. Mengeluarkan dari pinfall, yang dipin adalah Charlotte Flair di situ. Sampai akhirnya kemudian di ending Zaria melempar Alexa Bliss ke luar ring, tapi Bliss berhasil menghindar dan membalas dengan melempar Zaria ke barikade. Terus kemudian Charlotte Flair menendang Zaria dengan big boot, lalu menjatuhkan Ruka dengan chop block, sampai akhirnya Charlotte Flair mengunci Sol Ruka dengan figure 4, terus kemudian ke figure 8, dan akhirnya Sol Ruka tap out di situ. Ini sesuai prediksi menurut gua, sesuai prediksi gua pribadi, karena yes, Zaruka emang impresif, pertandingannya sangat-sangat impresif menurut gua. Tapi untuk kesempatan pertama mereka belum akan berhasil untuk nge-dethrone Charlotte Flair dan Alexa Bliss. Kalau prediksi gua, kalau Charlotte Flair dan Alexa Bliss masih pegang title, mungkin di kedua atau ketiga mungkin gitu, tapi tidak di yang pertama ini. Karena juga tadi Sol Ruka masih megang gelar NXT Women's North American Championship. Terus kemudian Zaria juga sejauh ini masih digambarkan sebagai beberapa kali sebagai yang iri sama Sol Ruka yang punya gelar single gitu, dan dia merasa kayak tidak diperhatikan gitu. Dan ini bisa jadi Zaria malah betraying Sol Ruka, dan tag teamnya malah habis sebelum naik ke main roster gitu. Walaupun buat gue pribadi, gue masih prefer Zaruka lanjut sebagai tag team. Selain memang walaupun chemistry-nya tuh ada model-model DIY yang kadang-kadang Gargano dan Ciampa suka miscom gitu ya. Zaria dan Sol Ruka juga beberapa kali seperti itu gitu. Tapi chemistry-nya tetap enak ditonton gitu. Jadi gue sih masih prefer Zaruka lanjut sebagai tag team, karena tag team wanita emang kurang kontendernya gitu sejauh ini. Sangat sedikit, dan bahkan jadi kurang sorotan gitu. Mungkin dengan Zaruka naik
dua orang rising star gitu ya, sepasang rising star, bisa menaikkan lagi greget di, apa namanya, di divisi tag team wanita gitu. Nah, selanjutnya adalah kejutan pertama yang terjadi di Friday Night SmackDown, terjadi di, dunia atau di storyline US Open Challenge yang dibuka seperti biasa oleh Sami Zayn. Padahal di minggu ini sebenarnya hampir tidak ada, US Open Challenge gitu, karena Nick Aldis bilang, untuk US Open Challenge ini di-hold dulu deh gitu, karena, Shinsuke Nakamura setelah minggu lalu dia dihajar sama MFT di tengah pertandingan, rasanya layak untuk dapat rematch gitu ya, dan Nick Aldis sendiri masih merasa MFT akan banyak gangguan nih gitu. Tapi Sami Zayn bilang dia setuju dengan pendapatnya Nick Aldis, tapi dia tidak mau ngecewain fans dan locker room yang berharap tentang opportunity ini gitu. Jadi dia tetap lanjut gitu. Nah, ketika Nick Aldis dan Sami Zayn ini, berdiskusi tentang itu sebenarnya sebelumnya Nick Aldis itu lagi ngobrol sama The Miz, di mana The Miz itu minta something big gitu, minta opportunity lah gitu ya ketika sebelum Sami Zayn muncul. Nah, jadi The Miz yang mendengar, hal tersebut, mmm, ada di sana, sudah bisa diduga dia masuk menjawab tantangan gitu. Nah, tapi, seperti yang gue juga, eee prediksi gitu ya, pas lihat momennya, udah pasti sih ini akan terjadi balas dendam dari Carmelo Hayes dan benar, ketika The Miz masuk, sedikit promo, kemudian Carmelo Hayes menyerang dari belakang, balas dendam dari minggu lalu The Miz nyerang dia, ketika mau menjawab tantangan dari, Sami Zayn gitu. Nah, kemudian akhirnya The Miz dan Carmelo Hayes cabut dan yang muncul adalah Ilya Dragunov yang baru saja comeback setelah 1 tahun lebih absen karena cedera ACL. Ini dia dapat di September 2024 gitu. Jadi ya hampir setahun lebih ya, kira-kira setahun gitu. Dan kali ini Ilya Dragunov muncul kembali di SmackDown setelah sebelumnya tuh dia sebenarnya kayaknya dipromotnya tuh ke Raw. Dan ini muncul di SmackDown dengan brace lutut gitu, dengan pelindung lutut. Nah, ini udah, adalah comeback yang benar-benar ditunggu banyak orang gitu, karena Ilya Dragunov ini, gue bisa bilang dia, people's champion juga gitu ya. Dia besar di NXT terlibat feud besar dengan beberapa orang kayak Carmelo Hayes, Trick Williams, terus Bron Breakker, terus kemudian naik ke main roster, orang-orang tuh ngelihatnya tuh kayak roh murni wrestling kalau kata, orang-orang gitu. Karena dia cara bertarungnya tuh sangat sedikit gimmick dan lebih apa ya, lebih menjiwai gitu rasanya. Jadi clean banget gitu cara bertandingnya gitu. Makanya Ilya Dragunov ini ketika cedera, dan sampai di tahun ini ya terutama udah berapa kali dia diisukan atau digembar-gemborkan untuk comeback comeback segera gitu. Dan akhirnya dia comeback di sini, menantang Sami Zayn untuk WWE United States Championship dalam Open Challenge-nya ini. Dan pertandingannya juga jadi sangat menarik, langsung saling adu pukulan, terus kemudian momentum dominasinya juga sangat seimbang, Sami Zayn dengan Tornado DDT, terus kemudian Dragunov bangkit dengan, Rolling German Suplex gitu. Terus kemudian, nearfall terjadi ketika Ilya Dragunov, diving senton ke siapa namanya, ke Sami Zayn, terus kemudian, superplex juga dari Dragunov gitu. Dan sampai akhirnya di ending, mmm, ketika Sami Zayn mengenai dengan Blue Thunder Bomb-nya, terus kemudian Ilya Dragunov berhasil kick out di detik terakhir. Nah, kejutan muncul dengan, hadirnya kembali Solo Sikoa. Solo Sikoa muncul, tapi dia tidak mengagetkan ya, dia cuman muncul aja gitu, terus mengalihkan perhatian Sami Zayn gitu. Dan dari situ, ketika Sami Zayn, mencoba corner exploder, terus kemudian Dragunov berbalik dengan Torpedo Moscow, kemudian H-bomb, dan kemudian akhirnya Ilya Dragunov menang, merebut, United States Championship ini. Dan menurut gua pertandingannya adalah pertandingan terbaik, match terbaik sepanjang Open Challenge dan gua rasa banyak juga orang yang, setuju dengan itu gitu. Karena memang benar-benar impresif, secara action, Ilya Dragunov benar-benar
luar biasa, tapi Sami Zayn juga sangat-sangat, mengimbangi dengan respect gitu. Jadi ya ini match terbaik sepanjang Open Challenge-nya, Sami Zayn, dan dengan ini selesailah sudah Open Challenge-nya, Sami Zayn untuk United States Championship. Berbeda dengan prediksi gua, di mana gua pikir akan di-dethrone sama Solo Sikoa, tapi ya itu jadi pertanyaan lah gitu, karena Solo Sikoa cuman muncul, cuman menampakkan diri doang. Walaupun setelah match-nya sebenarnya MFT muncul menyerbu ring, terus kemudian ngehajar Sami Zayn dan Ilya Dragunov. Terus kemudian datang bantuan dari Rey Fenix tapi masih gagal. Terus kemudian Solo Sikoa masuk, dia cuman state bahwa MFT runs SmackDown gitu. Terus kemudian lampu mati dan yang muncul di Videotron adalah Bo Dallas dari Wyatt Six atau Uncle Howdy gitu ya. Terus Bo Dallas cuman bilang, "Seek and you shall find, knock and the door will open, but are you prepared for what's on the other side?" Terus dari situ ternyata Wyatt Six muncul di sisi ring belakang MFT gitu. Terus kemudian akhirnya membuat mereka saling berhadapan. Dari situ nggak terjadi chaos apa-apa, Solo Sikoa menarik mundur MFT gitu. Nah, untuk US title sendiri, gua rasa, Ilya Dragunov belum banyak bicara, jadi belum kelihatan arah selanjutnya seperti apa juga. Kontendernya sih ada banyak mungkin ya, cuman, gua masih lebih pengen nunggu Ilya Dragunov ngomong aja sih gitu. Untuk kita lihat siapa yang akan, menantang dia selanjutnya. Terus untuk Sami Zayn sebenarnya arahnya juga belum jelas gitu. Mungkin akan menantang Solo Sikoa dan MFT, tapi MFT sendiri kayaknya fokusnya akan ke, Wyatt Six dulu nih gitu. Nah jadi Sami Zayn positioning-nya nggak jelas. Begitu juga dengan Rey Fenix yang tiba-tiba muncul. Sementara untuk MFT sendiri, dengan statement MFT run SmackDown, bisa jadi sebenarnya Solo Sikoa mungkin akan ngejar US title lagi dari Ilya Dragunov. Jika itu terjadi, gue cukup yakin Sami Zayn mungkin akan mengganggu Solo Sikoa gitu. At least tidak terima dengan apa yang dia lakukan di pertandingan ini gitu. Sementara untuk MFT sendiri, sekarang kan selain Solo Sikoa berarti ada 4 orang. Mungkin akan ngejar tag team title dari Wyatt Six. Mungkin itu akan jadi step pertama MFT versus Wyatt Six yang mungkin akan build up ke War Games. Menurut gue sejauh ini MFT versus Wyatt Six di War Games jadi lebih make sense dibanding mencoba mengkubu-kubukan kontender-kontender solo gitu ya, Cody Rhodes, Seth Rollins, CM Punk, LA Knight, Jey Uso dan lain-lain gitu. Ini jadi lebih make sense, dan lebih mungkin build up-nya jadi bisa lebih dipanasin lebih gitu ya. Dari MFT sendiri yang akan ngejar tag team title belum jelas ya, bisa jadi JC Mateo dan Tama Tonga atau Tama Tonga dan Tonga Loa. Gua lebih prefer mungkin JC Mateo dan Tama Tonga kayaknya, karena lebih chance-nya kayaknya lebih lebih gede kalau untuk menghadapi Wyatt Six. Dan kalau semua itu terjadi, menurut gua Solo Sikoa dan MFT bisa banget di-push untuk undisputed WWE Championship menantang Cody Rhodes. Ini kayak Seth Rollins dan The Vision di World Heavyweight Championship dan di Raw gitu. Ini sangat mungkin terjadi walaupun Seth Rollins dan The Vision sekarang kita pertanyakan ya, dari episode kemarin, ya sepertinya ada pengkhianatan tapi masih ada curiga dikit kalau gua gitu. Kemudian sebelum kita masuk ke masalah undisputed WWE Championship, ada pertandingan lain, pertandingan hiburan, yaitu adalah Motor City Machine Guns versus Los Garza. Ini disebut sama Motor City Machine Guns sebagai perayaan 1 tahun mereka debut di WWE. Kemudian akhirnya Los Garza muncul mengejek dan akhirnya terjadilah rematch tahunan dengan Los Garza. Dan kemudian endingnya MCMG melakukan tag cepat, kemudian menutup pertandingan dengan Skull and Bones ke Angel gitu, Angel Garza. Dan akhirnya Motor City Machine Guns menang. Sebenarnya di backstage juga terjadi setelahnya clash antara DIY dengan Fraxium. Tapi ya mungkin minggu depan akan terjadi DIY versus Fraxium, tapi gue tuh lebih kayak ini tag team banyak di SmackDown
jadi jobber semua nih karena, ceritanya tag team titles lagi panas di Wyatt Six versus MFT. Sayang banget aja sih. Menurut gua mendingan pindahin deh ke Raw, menantang Judgment Day. Walaupun masih ada di sana ada, New Day juga dan ada siapa, War Riders yang udah sempet balik gitu ya. Tapi ya ini sayang banget aja sih menurut gua. Nah, dan yang terakhir kita akan bahas yang paling panas, itu adalah tentang Undisputed WWE Championship. Sebenarnya tadinya di Friday Night SmackDown ini, Jacob Fatu versus Drew McIntyre, minggu lalu udah diofisialkan untuk akan bertemu di, minggu ini. Tapi kemudian Nick Aldis ngebuka, Friday Night SmackDown dan announce bahwa Jacob Fatu dan Drew McIntyre sekarang menjadi number one contender match untuk the Undisputed WWE Championship gitu. Nah, terus kemudian Cody Rhodes sempat muncul, dan ya udah secara, mengadres kekalahan dia di Crown Jewel, tapi juga ya udah yang lalu biar berlalu, dia menatap siapa yang akan menantang dia untuk, Undisputed WWE Championship. Terus kemudian di backstage, si Jacob Fatu sempat udah ini, dia nemuin lagi Cody Rhodes terus bilang dia siap gitu ya setelah dia mengalahkan Drew McIntyre, yada-yada. Dan Cody Rhodes tuh, kayaknya emang lebih condong untuk menghadapi Jacob Fatu karena dia udah menang dari Drew McIntyre di Wrestlepalooza kan. Jadi secara mungkin secara respect dia akan lebih respect ke melawan Jacob Fatu gitu. Nah tapi, mmm, tidak tidak sesuai dugaan ya pertandingannya, pas entrance song-nya Jacob Fatu malah nggak muncul. Terus kemudian di backstage ditemukan dia tertimpa scaffolding, berdarah hebat, dari mulutnya kelihatan berdarah-darah sehingga, dia tidak, bisa melanjutkan pertandingan gitu. Sebenarnya kalau ini gue cari dari Cage Side Seats, sebenarnya Jacob Fatu itu katanya mengalami non-wrestling injury dan kemungkinan harus absen sampai 2026. Dan ini berita ini keluar sebelum Friday Night SmackDown gitu. Jadi, dengan kejadian ini jadi make sense bahwa ini biar kelihatan, Jacob Fatu ya cedera beneran gitu, karena dia kenanya non-wrestling injury gitu kan. Nah kemudian setelah momen itu, kemudian Drew McIntyre masuk ke arena, dengan senyum sinis dan tapi bangga gitu ya. Terus dia karena mengira akan menang secara otomatis sebagai number one contender gitu. Nah tapi kemudian Nick Aldis muncul, Nick Aldis curiga Drew McIntyre punya andil dalam, insiden Jacob Fatu ini, tapi Drew McIntyre membantah, dan menuntut tetap diberi pertandingan. Nah terus kemudian Cody Rhodes tiba-tiba datang muncul dengan marah-marah, kemudian langsung menantang, Drew McIntyre untuk pertandingan match title-nya, Right Here Right Now. Dengan Cody Rhodes tanpa match gear gitu, dia cuma pakai jas dan kemejanya doang gitu, tidak pakai, atribut apa-apa. Nah akhirnya dari situ langsung chaos, terus tapi kemudian tetap berlanjut pertandingannya, match title beneran. Walaupun dimulai langsung dengan chaos gitu ya, tapi juga berlangsung pertandingannya sangat cepat. McIntyre jadi dominan dengan belly to belly suplex dan kemudian, DDT menyebabkan near fall, tapi kemudian Cody Rhodes membalas dengan Cody Cutter, terus tapi kemudian dia dive keluar ring ditahan oleh, elbow counter-nya Drew McIntyre. Nah terus kemudian, setelah chaos itu di ringside, tiba-tiba di luar ring Cody menghantam Drew McIntyre dengan sabuk, belt championnya itu, dan ini menyebabkan diskualifikasi. Karena Cody Rhodes kalahnya diskualifikasi, maka Cody Rhodes tetap sebagai, undisputed WWE Championship. Nah ini kemudian Cody Rhodes menyeret Drew McIntyre ke meja komentator, dia mau lakuin crossroads, tapi kemudian dia dicegah sama security dan official, yang melerai mereka gitu. Ketika Drew McIntyre ditarik pergi pun, ke arah entrance, arena, Cody Rhodes sempat naik ke turnbuckle terus kemudian, melompat ke arah Drew McIntyre dan para official gitu. Dan akhirnya berakhirlah dengan Cody dan Drew dipisahkan oleh security. Menurut gue pertandingan ini banyak sekali keanehannya. Pertama tadi Jacob Fatu, tiba-tiba diserang, eee, tapi dengan berita, dari Cage Side Seat ini,
jadinya, ya udah make sense gitu. Nah, tapi dari Cody Rhodes sendiri itu menurut gua agak aneh, dia muncul marah-marah ke Drew McIntyre gitu. Eee, karena gue bisa paham, eee, Cody Rhodes sebagai face of the company gitu ya, dia mau pertandingan yang fair and square, mmm, jadinya dia mau mencegah, taktik kotor, permainan kotor dari Drew McIntyre. Tapi buat gue tetap agak aneh aja tiba-tiba dia marah-marah masuk gitu. Dan cara Cody mengakhiri pertandingan dengan menghantam dengan belt itu sangat tidak common aja untuk Cody Rhodes gitu menurut gua. Dan menurut gua momen ini akan jadi pemantik, feud selanjutnya antara Drew McIntyre dengan Cody Rhodes gitu. Bisa jadi mungkin build up sampai mereka rematch di Saturday Night Main Event nantinya. Walaupun buat gua pribadi, gua masih berkeyakinan feud yang cocok untuk Cody Rhodes selanjutnya yang cukup panjang mungkin akan dengan Gunther. Gunther yang udah dari SummerSlam ya, yang dia direbut title-nya sama CM Punk, yang kemudian Seth Rollins, rebut lagi gitu. Dari sejak itu sampai sekarang benar-benar tidak ada beritanya, tidak ada kabarnya apapun gitu, benar-benar hilang aja gitu. Nah, ini jadi pertanyaan buat gua, ke Gunther? Dan kalau misalnya Gunther comeback, gua sih lebih prefer dia diarahkannya ke Cody Rhodes untuk sekarang. Karena di, eee, Raw kayaknya udah nggak cocok lah personanya dan, storyline yang akan bisa dia build gitu. Nah, gue juga sempat berpikir kalau ternyata Drew McIntyre bener tidak terlibat dengan insiden Jacob Fatu, kan pertanyaannya jadi siapa nih yang nyerang Jacob Fatu gitu kan. Kalau kita ingat-ingat, mungkin ini adalah permainan kotor dari seseorang seperti layaknya Naomi terhadap Jade Cargill, Becky Lynch terhadap Bayley. Bisa jadi Jacob Fatu juga diserang seseorang yang, main kotor gitu kan. Kalau bukan Drew McIntyre, bisa jadi Gunther kalau buat gua. Karena, secara persona cocok, secara storyline masuk gitu kan. Cuman tinggal gimana menyambungkan Gunther dengan, sebagai, dalang dari, robohnya Jacob Fatu gitu. Dan ini juga akan jadi cocok untuk menarik cerita Jacob Fatu dari Solo Sikoa gitu. Itulah yang terjadi di Friday Night SmackDown. So far kita tinggal 2 minggu menuju Saturday Night Main Event, tapi belum ada match yang terkonfirm sebenarnya. Tapi si Empang udah diiklankan sebagai face-nya Saturday Night Main Event. Jadi, gua rasa si Empang akan punya, match di sana. Mungkin terkait World Heavyweight Championship yang kemungkinan akan vacant kalau beneran Seth Rollins ternyata cedera panjang, gitu. Tinggal gimana storyline-nya akan terjadi gitu kan. Terus kemudian dari Friday Night SmackDown, yang mungkin juga jadi potential match adalah Cody Rhodes versus Drew McIntyre untuk Undisputed WWE Championship, dan MFT versus, Wyatt Six untuk WWE Tag Team Championship. Saturday Night Main Event durasinya nggak panjang, jadi sebenarnya kalau terjadi beneran tiga-tiganya ini, 3 match title ini sebenarnya udah cukup gitu. Tapi gua rasa, kecil kemungkinannya tiga-tiganya kejadian, jadi mungkin antara, Undisputed WWE Championship atau yang tag team, itu salah satu akan terjadinya di Friday Night SmackDown menurut gua. Sehingga mungkin akan masuk match-match lainnya sih. Nah, tapi so far untuk Saturday Night Main Event benar-benar belum banyak yang bisa kita lihat. Jadi kita masih perlu, menanti 2 minggu lagi akan terasa pendek sebenarnya, tapi itu, beberapa potensial match yang menurut gua akan terjadi. Nah, kalau menurut kalian apakah ada potensial match atau, dream match yang mungkin akan kalian harapkan terjadi di Saturday Night Main Event? Boleh share atau komen di episode kali ini, dan nanti kita bisa diskusi bareng-bareng, bahas bareng-bareng, kira-kira gimana nih untuk, Saturday Night Main Event. Jangan lupa WWI Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lo dapetin notifikasi terbaru. Bisa juga dengan subscribe YouTube channel, Wrestling Universe Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWI Podcast, dan jangan lupa juga follow Instagram
@wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gua Fusilmi cabut dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.